teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Mimin di sini. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @tanyademit yang berjudul asli "Kamu Harus Tinggal di Sini Selamanya". Buat kalian yang sudah penasaran, yang sudah tidak sabar, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Tidur kamu di dalam, sampai 2 jam kamu tidak keluar-keluar. Pakai handuk dulu, malu lihat telanjang begitu. Jujur, langit yang awalnya merah ke kuning-kuningan, ketika aku masuk kini mendadak gelap. Di sana kakakku mengomel karena aku terlalu lama di kamar mandi. Aku masih ingat, baru beberapa menit aku masuk ke kamar mandi ini. Aku baru membasuh badanku beberapa kali dan menuangkan sampo ke rambutku pada saat itu. Namun di luar sana, aku seperti sudah beberapa jam berada di dalam kamar mandi dan belum keluar. Cepat bersihkan sampo yang ada di rambutmu. Setelah itu kita makan. Mereka sudah menunggu di sana untuk makan bareng, kata kakak sambil menggerutu. Aku hanya mengangguk. Tidak lama aku berbalik ke dalam kamar mandi dan mengambil gayung untuk aku guyur ke seluruh badanku dengan pintu yang terbuka. Aku tidak peduli tubuhku yang telanjang terlihat oleh kakak, karena aku takut apabila aku menutup pintu, dia akan muncul kembali. Tidak lama, aku langsung memakai handuk dan mengganti baju dan meninggalkan kamar mandi itu begitu saja. Namun, ketika aku berjalan, aku sempat menoleh ke arah kamar mandi itu. Lalu tiba-tiba, sosok itu muncul kembali. Dia mengintip dari pintu kamar mandi yang tidak aku tutup dengan kedua tangannya yang memegang pintu kamar mandi. Sambil tersenyum, dia melihatku dari kejauhan. Lalu kemudian dia menutup pintu kamar mandi itu secara perlahan. Makan malam pun tiba. Seperti biasa, Teh Eis, Mbak Yuni memasak makanan yang mewah untuk dimakan oleh kita semua. "Masak daging lagi, Mbak. Asik nih," kata Mas Eko di ruang makan. Aku melihat Mas Eko seperti jarang memakan makanan seperti ini. Namun, entah mengapa ketika kita datang, mereka langsung membuatkan makanan yang enak untuk kita berdua. Mereka bertiga, termasuk kakak, makan dengan lahap. Sedangkan aku, tampaknya aku sedikit mual dengan makanan yang mereka sajikan. Setelah kejadian di kamar mandi itu, aku seperti tidak nafsu makan. Mataku hanya melihat ke segala arah di rumah itu. Aku takut dia akan muncul kembali seperti di atas tangga atas dari arah dapur seperti sebelumnya. Aku hanya makan sedikit saja. Itu juga karena aku menghargai mereka yang sudah susah payah memasakkan makanan itu untuk kita berdua, yang merupakan kuli bangunan di rumah besar ini. Sampai kapan ini beresnya? Aku pengen pulang. Aku menceritakan tentang kejadian di kamar mandi itu. Bagaimana dia muncul dengan sangat dekat. Dan hal itu membuatku ketakutan dan tidak bisa bergerak. "Sabar, besok juga beres. Paling 2 hari lagi, kita akan pulang kalau sudah dapat bayaran." Kakakku nampaknya tahu apa yang terjadi kepadaku sekarang. Awalnya kakak hanya berkata bahwa aku harus berdoa sebelum tidur karena setiap kali aku datang, dia selalu muncul di mimpi dan mengganggu tidurku. Namun, kali ini berbeda. Dia benar-benar muncul dan mengajakku untuk tinggal lebih lama di sini. Bahkan, dia seperti menerorku dan mengawasiku dari segala arah. Aku benar-benar tidak tahan akan hal itu.
dan kakak sepertinya sudah tahu atas apa yang terjadi kepada aku. Sudah, kamu tidur duluan. Aku mau merokok dulu, biar kamu tidak kurang tidur. Kalem, biar aku yang berjaga di malam sekarang, kata kakak sambil merokok. Aku mengangguk, lalu aku berbalik dan memejamkan mata pada saat itu. Sedangkan kakak terlihat duduk di kasur dan merokok sambil membaca kertas gambar yang merupakan desain dari gazebo yang sedang dia buat pada malam itu. Wan, mimpi itu kembali muncul. Seseorang nampak sedang mendekatiku lagi. Bahkan kini aku seperti sedang berdiri di depan rumah besar itu sendirian, dengan langit yang gelap gulita. Di sana, ada seorang wanita yang memanggilku. Dia memakai baju putih panjang dengan rambut yang terurai. Namun bedanya, dia terlihat cantik sekarang. Wajahnya terlihat mulus, bahkan senyumannya terlihat menyenangkan untuk aku pandangi pada saat itu. "Kesini, Wan," katanya sambil mengangkat salah satu tangannya. Entah mengapa, aku kali ini menanggapi ajakannya. Aku berjalan mendekat ke arah gazebo yang belum selesai itu dan mendekati wanita itu secara perlahan. Aku melewati rumah besar yang berdiri megah di depan, melewati gudang dan kamar mandi yang ada di belakangnya. Bahkan, aku berjalan melewati kamar tamu yang aku tempati pada saat itu. Di sana, dia hanya berdiri dan tersenyum kepadaku dengan tangan yang melambai kepadaku. "Tenang, aku tidak ingin apa-apa kok. Aku hanya ingin kamu tinggal lebih lama di sini, Wan," katanya sambil tersenyum. Tubuhku pada saat itu hanya bisa bergerak sendiri. Aku hanya mengangguk dan mendekati gazebo yang aku bangun untuk duduk di sana. Namun, ketika aku duduk, "Jangan duduk duluan, belum selesai. Masih ada beberapa genteng yang harus dipasang." "Seperti itu," kata wanita itu sambil menunjuk ke arah gudang yang entah mengapa kini terbuka. Aku seketika berjalan kembali ke arah gudang melihat dengan seksama dari luar. Dan betapa terkejutnya aku ketika aku melihat seisi gudang, karena di sana aku tidak melihat peralatan atau benda-benda yang aku lihat seperti sebelumnya. Di sana aku melihat potongan-potongan dari tubuh manusia yang menumpuk begitu saja. Tangan-tangan yang terpotong, kaki, tubuh, bahkan kepala yang menumpuk di dalam gudang. Aku benar-benar syok. Aku ketakutan atas apa yang aku lihat. "Kenapa, Wan? Itu gentengnya ada di sini?" Wanita itu seketika muncul kembali di dalam gudang. Dia muncul dan mengangkat salah satu potongan tubuh manusia. Tepatnya kulit manusia yang dia angkat. Yang dia anggap itu adalah genteng dari gazebo yang dia buat. "Kenapa kaget? Bukannya semua bangunan di sini dibuatnya dengan ini?" katanya sambil mengangkat kulit manusia itu dan ingin memberikannya ke arahku. Aku langsung menggelengkan kepala dan aku berlari ke arah gazebo yang belum selesai aku buat. Di sana, aku semakin syok ketika aku melihat gazebo itu ternyata dibangun oleh potongan tubuh manusia. Kayu-kayu yang diserut oleh kakak, rupanya itu adalah potongan kaki dan tangan yang disusun menjadi tiang-tiang gazebo. Juga lantai yang menjadi alas dari gazebo itu adalah tubuh-tubuh manusia yang disusun sehingga menjadi sebuah lantai kayu. Aku semakin tidak percaya atas apa yang aku lihat. Aku pun berbalik dan melihat gudang serta rumah besar yang megah itu.
Mulutku seketika terbuka. Mataku terbelalak seakan tidak percaya atas apa yang aku lihat. Rumah besar, gudang, kamar mandi, bahkan kamar tamu dan taman yang ada di belakang. Itu dibuat oleh potongan tubuh manusia. Tubuh, tangan, kaki, kepala, semuanya terpisah dan disusun seperti layaknya bahan bangunan untuk membuat rumah. Aku semakin tidak percaya atas apa yang aku lihat. Dan ketika aku terdiam dan tidak bisa melakukan apa-apa di sana, bahuku seketika ditepuk oleh wanita yang tadi muncul di sana. Dia bahkan berkata dengan pelan kepadaku bahwa aku harus tinggal di sana. "Kamu tinggal di sini lebih lama ya, Wan?" Sambil tertawa. Aku sontak berbalik dan seketika wajah dari wanita itu berubah. Wajahnya kembali pucat. Rambutnya seketika menutup sebagian wajahnya yang terkelupas dengan bau busuk yang menyengat. Aku langsung membukakan mataku. Keringat dingin terasa membasahi seluruh tubuhku ketika aku terbangun dari tidurku. Jantungku berdetak kencang, nafasku terasa berat. Seketika, aku langsung membangunkan kakakku yang ada di sebelahku pada saat itu. Bangun," kataku dengan nada yang panik. Aku menggoyang-goyangkan tubuhnya yang tertutup oleh kain sarung di sebelahku. Namun, ketika tubuhnya berbalik sambil membuka mata, aku kembali dikejutkan oleh sosok yang tampak tidak asing. Orang yang tidur di sebelahku yang aku anggap adalah kakakku rupanya berubah menjadi sosok wanita itu. Dia memakai baju dan sarung layaknya kakakku. Namun wajahnya adalah wajah dari wanita itu yang menyeringai kepadaku ketika dia membalikkan kepalanya. Seketika, aku langsung melompat ke bawah kasur dan berteriak karena aku benar-benar ketakutan dibuatnya. Teriakanku begitu keras. Mungkin seharusnya bisa membangunkan Mbak Yuni, Teh Eis, dan Mas Eko yang ada di kamar sebelah. Namun yang terjadi adalah aku hanya didatangi oleh kakak yang rupanya pada saat itu hanya duduk-duduk di luar sana sambil merokok. "Kenapa kamu?" kata kakak sambil menggerutu. Aku langsung menunjuk ke arah kasur. Itu, kataku. Seketika, aku terdiam. Kasur tempat aku tidur rupanya kosong. Makhluk itu seperti mendadak menghilang ketika kakak masuk ke dalam kamar. Kakak yang sepertinya tahu bahwa aku mengalami kejadian buruk langsung menyuruhku untuk tidur kembali. Bahkan dia berkata, dia akan merokok di dalam kamar saja dengan pintu yang terbuka agar asapnya tidak berkumpul di dalam ruangan. Jujur, kejadian itu membuatku tidak bisa tidur sekarang. Mataku terus terbuka, apalagi kakak membukakan pintu yang membuatku secara tidak langsung bisa melihat gudang di ujung sana. Lagi-lagi, aku baru bisa tertidur ketika subuh tiba, di saat ayam berkokok dan pagi menjelang. Pagi hari menjelang, kakak langsung pergi ke gazebo untuk meneruskan pekerjaannya. Sedangkan aku masih tertidur pulas di atas kasur dengan pintu kamar yang terbuka. Kakak sengaja tidak membangunkanku, karena setiap kali aku datang aku tidak bisa tidur di tempat ini. Sedangkan Teh Eis, Mbak Yuni, dan Mas Eko tampaknya semakin bersemangat di pagi ini. Mereka seperti tertidur lelap di kamar tanpa gangguan, karena ketika aku berteriak pun mereka tidak keluar kamar pada malam itu. Aku terbangun ketika siang tiba. Tidak lama, aku langsung berlari menghampiri kakak karena kini dia sendirian menyelesaikan gazebo yang dia buat. "Han," kakak yang melihatku ketika aku mendekatinya langsung berteriak, "Ke gudang dulu, ini gentengnya kurang." "Hah? Gudang?" kataku. Jujur, setelah mimpi itu,
Aku jadi takut masuk ke dalam gudang. Padahal kemarin-kemarin aku tidak mempunyai ketakutan yang berlebih terhadap gudang ini. Iya, itu bawa saja gentengnya, ini kurang. Masuk saja ke dalam, kata kakak sambil menunjuk ke gudang. Aku pun langsung mengangguk dan tidak lama berlari ke arah gudang yang kini tertutup rapat. Awalnya aku ragu, karena aku masih ingat dengan jelas bagaimana potongan manusia itu di sana. Namun ini siang hari, dan gudang yang dikelilingi oleh kaca bisa menyebabkan sinar matahari masuk ke dalam. Sehingga aku pun mencoba memberanikan diri dan membuka pintu gudang. Aku akhirnya masuk, mencari genteng yang disimpan di antara tumpukan barang-barang ini untuk gazebo yang kakak buat. Sekian lama aku mencari. Akhirnya aku menemukannya, menumpuk di antara kayu dan batu bata bekas pembuatan tembok beberapa waktu yang lalu. Akhirnya, aku pun mengangkat batu bata itu, menyimpannya di tempat yang lain dan mengambil genteng yang ada di sana. Semuanya baik-baik saja, meskipun perhatianku kadang teralihkan karena seperti ada yang melihatku dari segala arah. Namun aku tidak terlalu takut karena ada sinar matahari yang masuk ke dalam gudang pada saat itu. Meskipun tepat ketika aku mengambil tumpukan genteng, dari celah-celah genteng yang aku ambil secara mengejutkan, aku melihat genteng yang berbeda. Genteng dengan warna yang warnanya sudah menghitam. Seketika, aku memisahkan genteng-genteng yang ada di atasnya. Dan ketika aku melihat genteng itu lebih dekat, aku terkejut. Itu bukan genteng, melainkan potongan kulit punggung manusia yang sudah menghitam dan mengeras. Tangan yang sedang memegang genteng yang tadi aku pindahkan seketika bergetar hebat. Jantungku berdetak kencang dengan nafas yang berat, bahkan di dalam rasa takut yang sedang menggerogoti tubuhku. Tiba-tiba, kenapa mesti takut? Kan itu yang Wawan lihat semalam. Sambil tertawa, aku langsung berbalik dan melihat wanita itu kembali muncul meskipun itu di siang hari. Sinar matahari yang masuk melalui kaca gudang terlihat menembus tubuhnya sehingga terlihat transparan. Kalau tidak percaya, lihat genteng yang Wawan pegang, katanya sambil tersenyum. Aku yang berdiri di sana langsung melihat genteng tersebut dan betapa terkejutnya ketika aku melihatnya. Apa yang kupegang adalah potongan kulit manusia seperti layaknya mimpi yang aku rasakan. Seketika, aku seperti tidak sadarkan diri. Rasa takutku yang memuncak membuat mataku terpejam dan tubuhku ambruk seketika di dalam gudang. Aku baru terbangun tepat jam 3 sore. Kakak yang panik hanya bisa menungguku sadar di sana sehingga pekerjaannya terbengkalai. Kamu terlalu capek sepertinya. Jadi tidak apa-apa. Kalau masalah genteng, nanti aku yang urus. Sudah, istirahat saja. Soalnya hari sekarang juga sudah beres. Kakak langsung melanjutkan pekerjaannya. Ketika aku terbangun pada saat itu, kepalaku pusing, perutku mual, bahkan aku masih teringat dengan perkataan wanita itu ketika dia mengajaknya untuk tinggal di sini lebih lama. Tepat jam 5:30 sore, kakak akhirnya selesai. Gazebo yang dia buat sudah beres dan tinggal menunggu bayarannya dari pemilik rumah. Aku yang melihat hal itu langsung merasa senang. Meskipun rasa senangku hilang dalam sekejap karena menginap lagi semalam lagi, biar besok pagi pulangnya. Jujur, aku tidak mau akan hal itu. Sudah cukup 2 malam ini aku mengalami kejadian yang menyeramkan untuk aku rasakan. Di sana terjadi perdebatan atas apa yang aku inginkan. Aku memaksa untuk pulang sekarang. Aku tidak peduli kakak ingin pulang atau tidak, namun aku harus pulang.
karena aku tidak mau bertemu dengannya lagi. Hal itu tentu saja membuat Teh Eis, Mbak Yuni, dan Mas Eko ikut campur dan menyarankan aku untuk menginap semalam lagi. Namun, aku tetap pada pendirianku. Aku tidak mau diteror lagi semalaman. Bahkan, aku kali ini berjanji, aku tidak akan datang lagi ke tempat ini bersama kakak dengan alasan apapun. Karena aku tidak mau hidupku diteror selama beberapa hari di rumah besar ini. Hal itu tiba-tiba membuat mereka semua panik. Teh Eis terus-terusan membujukku untuk menginap, sedangkan Mbak Yuni langsung masuk ke dalam rumah untuk menelpon seseorang. Hingga Mas Eko pun berkata kepada aku, "Mas Wawan tidak kasihan kepada kita bertiga ya Mas? Ayo Mas, menginap lagi 1 malam saja," kata Mas Eko. Aku hanya menggelengkan kepala. Aku tetap pendirianku untuk pulang. Lebih baik aku menginap di terminal daripada aku harus menginap lagi di rumah ini. Mbak Yuni yang awalnya menelpon seseorang pun kembali dan berkata bahwa bapak akan datang besok. Jadi tunggu hingga besok sehingga kita berdua mendapatkan bayarannya. Namun aku lagi-lagi menolak dan memaksa untuk pulang pada malam itu. "Antarkan saja uangnya oleh Pak Dadan ke rumah. Aku mau pulang sekarang meskipun harus sendirian. Kalau kakak tidak mau pulang dan menunggu pemilik rumah datang besok, silakan saja," kata aku yang terus ingin pulang karena aku sudah tidak ingin diganggu lagi oleh wanita itu. Keinginan sang adik untuk pulang yang begitu kuat akhirnya membuat kakak luluh juga. Sambil meminta maaf kepada Mas Eko, dia hanya berkata bahwa dia akan pulang pada malam ini. Dan masalah pembayaran nanti bisa dititip ke Pak Dadan ketika sampai di rumah. Aku akhirnya langsung berpamitan setelah berkemas meskipun waktu sudah menunjukkan jam 7 malam. Di sana, Mas Eko, Teh Eis, dan Mbak Yuni menatapku dengan tatapan yang sedih. Mereka seperti takut untukku pulang. Tepatnya, seperti tidak mau aku pulang. Karena kalau aku pulang, maka tepat ketika aku keluar dari gerbang rumah bersama kakak sambil berjalan ke halte Metro Mini, tiba-tiba aku mendengar sebuah kaca yang pecah seperti dipukul oleh sesuatu. Di sana juga, secara samar-samar, aku mendengar Mas Eko, Teh Eis, dan Mbak Yuni panik. Karena ternyata salah satu kaca gudang yang tebal itu seperti pecah dilempar oleh sesuatu dari dalam gudang. Sepertinya ada yang tidak rela aku pulang dan meninggalkan rumah itu. Tentu saja hal itu membuat mereka panik. Karena aku tahu mereka sebenarnya tahu siapa wanita itu dan kenapa wanita itu ada di rumah besar tersebut. 2 hari kemudian, Pak Dadan akhirnya datang ke rumah. Dia memberikan bayaran atas apa yang kita lakukan. Di sana, dia kembali memanggilku, bahkan kali ini dia hanya ingin mengobrol denganku tanpa ada kakak di sampingku. "Wan, kamu belum kerja," kata Pak Dadan. "Kalau belum kerja, mendingan ikut kerja lagi saja. Ngurus taman di rumah yang kemarin. Ya hitung-hitung nemenin Mas Eko di sana." Aku seketika menolak atas apa yang dia tawarkan. Aku tahu tawaran kerja itu hanyalah kedok. Sebenarnya aku sengaja dipekerjakan di sana agar sosok wanita itu merasa senang karena akhirnya aku bisa tinggal di sana dan dia bisa mengganggu sepanjang malam. Pak Dadan begitu gigih mengajakku untuk kembali. Bahkan dia sampai membujuk ibu dan bapak serta kakakku agar aku bisa bekerja kembali di sana. Namun, aku tetap menolak dan bahkan tidak mau berurusan lagi dengan tempat itu. Bahkan, hingga hari ini, ketika aku menceritakan kisah ini kepada adikku yang mempunyai akun ini, aku akan menolak untuk bekerja lagi di sana. Aku tidak pernah tahu
apa yang terjadi dengan Teh Eis, Mbak Yuni, bahkan Mas Eko. Terakhir aku datang ke tempat itu ketika aku kerja di Bogor di sebuah perusahaan retail fashion sebagai tukang sablon. Aku iseng-iseng datang dan melewati rumah tersebut. Rumah itu masih berdiri, namun kini pemiliknya bukan orang tua dari Pak Dadan, namun sudah menjadi milik orang lain. Aku juga mendengar sebuah kabar yang mengejutkan bahwa semenjak aku pergi, Teh Eis, Mbak Yuni, dan Mas Eko hanya bertahan beberapa bulan bekerja di sana. Sosok wanita yang menerorku kini meneror mereka bertiga. Bahkan kali ini lebih menyeramkan dan bisa membahayakan nyawa. Teh Eis selalu diganggu ketika di dapur. Bahan-bahan makanannya yang berantakan, bahkan peralatan makan dan pisau dapur yang sering terbang sendiri. Begitupun dengan Mbak Yuni, yang seringkali menemukan kepala wanita yang ada di dalam lemari kaca yang sedang dibersihkan. Terkadang, mereka juga sering mendengar suara tangisan yang memilukan setiap malam dari arah gudang itu. Dan itu benar-benar mengganggu. Karena suara tangisan itu terdengar dengan suara barang-barang yang dilempar ke sana kemari. Bahkan Mas Eko beberapa kali ditampaki oleh sosok wanita tersebut. Dia duduk di depan gazebo sambil menangis ketika dia ingin masuk ke dalam kamar setelah mengunci pintu gerbang ketika malam tiba. Semuanya menjadi kacau. Bahkan Pak Dadan yang awalnya tinggal di dekat rumah mendadak pindah entah kemana. Karena ternyata aku baru tahu bahwa wanita itu adalah makhluk yang sengaja disimpan oleh pemilik rumah. Karena sang pemilik rumah merupakan pelaku pesugihan kandang bubrah, yaitu sebuah pesugihan tanpa tumbal yang mengharuskan pemiliknya harus merenovasi bangunan atau membuat bangunan baru setiap bulannya. Pantas saja, pemilik rumah itu punya rumah banyak, seringkali merenovasi rumahnya berkali-kali. Karena itu adalah syarat yang harus dia lakukan. Apalagi makhluk yang melakukan perjanjian dengan pemilik rumah itu adalah wanita yang menerorku pada saat itu. Apalagi ternyata dia suka kepadaku dan ingin membuatku tinggal di sana lebih lama untuk menemaninya. Karena kalau tidak, dia akan mengamuk dan membuat semua penghuni rumah tidak bisa tidur dengan nyenyak. Apa yang aku lakukan rupanya mempunyai konsekuensi ketika aku menolak beberapa kali ajakan mereka untuk bekerja kembali di rumah itu. Entah pemilik rumah marah dan melakukan sesuatu kepada aku, atau memang ada alasan yang lain sehingga aku seperti ini. Karena hingga hari ini aku belum menikah. Bahkan setelah adikku yang merupakan pemilik akun ini sudah menikah dan mempunyai satu anak, aku masih sendirian. Dan hingga hari ini belum ada yang cocok denganku. Sebenarnya aku tidak percaya akan hal itu. Dan aku lebih memilih untuk menikmati hidup daripada memikirkan hal-hal yang tidak penting. Yang pasti, aku sekarang tidur nyenyak dan tidak mengganggu. Namun, ingatan tentang wanita itu terkadang masih menghantuiku di waktu tertentu. Kakakku ketujuh, yang merupakan kakak di atasku, kondisinya sekarang masih sendiri. Bahkan setelah kejadian wanita itu, dia mendapatkan hal lain yang membuat dia menderita secara tidak sadar selama bertahun-tahun.